Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube video. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan salah satu pendekatan konseling, dan saya memilih pendekatan SFBC. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah BK Kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rahma Pratama. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, kelas B, angkatan 2018, Universitas Negeri Makassar. Video pendekatan SFBC ini di dalamnya ada pengertian, pandangan terhadap hakikat manusia, tujuan konseling kelompok, peran dan fungsi konselor, hubungan konseling dan konselor, tahap-tahap konseling kelompok, dan teknik-teknik konseling kelompok. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja ke video penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, pengertian dari SFBC ini adalah suatu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseli yang sebenarnya mampu mengkonstruksi solusi dari masalahnya. Selanjutnya ada pandangan SFBC terhadap hakikat manusia. Nah, menurut pendekatan SFBC, manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SFBC merupakan pendekatan konseling yang non-patologis, yang menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurangmampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Lalu, manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya, bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia. Konselor meyakini bahwa saat dalam layanan konseling, kliennya mampu mengkonstruksi solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada tujuan konseling kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok SFBC ini diharapkan untuk merekonstruksi kognitif untuk menumbuhkan keyakinan irasional yang baik pada siswa, sehingga dapat mengatasi prokrastinasi akademik siswa. Konseling kelompok SFBC diharapkan dapat merekonstruksi kognitif individu sehingga dapat mengatasi perilaku prokrastinasi akademik siswa. Selanjutnya ada peran dan fungsi konselor. Nah, peran dan fungsi konselor yang pertama adalah mengidentifikasi dan memandu konseli, mengeksplorasi kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseli. Yang kedua, membantu konseli mengenali dan membentuk pengecualian pada masalah, yaitu saat-saat ketika konseli telah melakukan atau memikirkan merasakan sesuatu yang mengurangi atau membatasi dampak masalah. Lalu yang ketiga, melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depan mereka dan apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depan. Yang keempat, konselor mengambil posisi tidak mengetahui untuk meletakkan konseli pada posisi sebagai ahli mengenai kehidupan mereka sendiri. Konselor tidak mengasumsikan diri sebagai ahli yang mengetahui tindakan dan pengalaman konseli. Lalu yang kelima, membantu konseli dalam mengarahkan perubahan tetapi tidak mendikte konseli apa yang ingin diubah. Yang keenam, konselor berusaha membentuk hubungan yang kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respect, saling menghargai dan membangun suatu dialog yang bisa menggali konseli untuk mengembangkan kisah-kisah yang mereka pahami dan hayati dalam kehidupan mereka. Lalu yang terakhir, konsisten dalam membantu konseli berimajinasi bagaimana mereka menginginkan hal yang berbeda dan apa yang akan dilakukan untuk membawa perubahan tersebut terjadi dengan menanyakan apa yang Anda inginkan dari datang ke sini. Apa yang akan membuat perbedaan untukmu dan apa kemungkinan-kemungkinan yang Anda tandai bahwa perubahan yang Anda inginkan terjadi. Lalu selanjutnya ada hubungan konseli dan konselor. Nah, yang pertama itu kolaborasi antara konselor dan konseli dalam membangun solusi bersama. Yang kedua, kolaborasi menekankan solusi masalah konseling dan teknik konseling yang digunakan konselor daripada hubungan konseling. Yang ketiga, konselor sebagai ahli tentang proses dan struktur konseling yang membantu konseling membangun tujuan menuju solusi yang berhasil. Yang keempat, konselor sebagai ahli mengenai tujuan yang ingin dibangun. Nah, yang kelima, konselor aktif dalam memindahkan fokus cepat mungkin dari masalah pada solusi. Yang keenam,
Konselor mengarahkan konseli mengeksplorasi kelebihan dan membangun solusi. Lalu yang terakhir, konselor mendukung inisiatif konseli dan membantu melihat dan menggunakan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Selanjutnya adalah tahap-tahap konseling kelompok. Nah, yang pertama itu pembentukan. Menurut Prayitno, kegiatan pengungkapkan dan pengenalan diri anggota kelompok disebut tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini, sejumlah individu membentuk satu kelompok untuk melaksanakan konseling kelompok. Anggota kelompok mulai untuk melibatkan diri dalam kegiatan konseling kelompok dengan cara saling memperkenalkan diri. Pemimpin kelompok mengungkapkan tujuan diberikannya layanan konseling. Setelah itu, anggota kelompok menetapkan aturan-aturan yang akan digunakan dalam kegiatan konseling kelompok. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap peralihan. Nah, menurut Prayitno, tahap ini menjelaskan hal-hal yang telah dibahas dan ditetapkan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap perkenalan diri anggota kelompok. Pengetahuan akan tujuan pelaksanaan konseling, aturan yang telah disepakati, dan peran konselor sebagai pemimpin kelompok. Pada sesi ini, konselor memastikan bahwa anggota kelompok bersedia untuk melaksanakan tahapan selanjutnya dengan diawali oleh janji konseling. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap kegiatan. Tahap kegiatan adalah tahap inti dari kegiatan konseling ini. Secara garis besar, anggota kelompok akan menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara random, tergantung kesiapan masing-masing anggota untuk menggalinya. Permasalahan dijelaskan secara mendalam oleh masing-masing anggota kelompok dengan kesepakatan aturan waktu oleh seluruh peserta. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran, konseli masih dibantu untuk membuat rencana solusi dan merealisasikan solusi yang telah ditentukan oleh dirinya dan atas saran dari anggota kelompok lainnya untuk konsisten melaksanakannya. Dalam tahap ini, merefleksikan yang sudah dikerjakan selama mengikuti sesi konseling. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses konseling kelompok, yaitu terbahasnya permasalahan yang dimiliki anggota kelompok dan anggota kelompok membuat kesepakatan untuk melakukan konseling kelompok di pertemuan berikutnya, atau anggota kelompok yang menetapkan waktu konseling kelompok. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu tentang teknik-teknik konseling kelompok. Nah, teknik yang pertama itu adalah perubahan prasesi terapi. Ketika membuat janji untuk bertemu, konseli diminta mengamati perubahan yang terjadi di waktu antara perjanjian dan sesi pertama. Konselor akan menanyakan perubahan-perubahan pada awal sesi terapi. Dengan mengetahui perubahan prasesi, konselor bisa mengembangkan yang telah dimulai konseli. Kemungkinan konseli akan menyajikan petunjuk jelas terkait strategi, keyakinan, nilai dan keterampilan yang bisa ditransfer menjadi konstruksi solutif. Awal yang cepat ini akan membantu mempercepat proses perubahan dan memungkinkan konseli dilakukan dengan waktu yang singkat. Perubahan prasesi posesif bisa memberdayakan konseli karena perubahan terjadi tanpa bantuan konselor. Dan oleh karena itu, penghargaan diberikan sepenuhnya untuk konseli. Lalu teknik selanjutnya ada pencarian pengecualian. Konselor melibatkan konseli dalam pencarian pengecualian masalah, yaitu pada saat-saat ketika masalah belum muncul atau dikelola dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah pencarian solusi yang bisa ditransfer dari wilayah lain kehidupan konseli, atau solusi masa lalu yang diadopsi dalam situasi yang mirip. Lalu teknik selanjutnya ada pencarian kompetensi. Konselor mengidentifikasikan dan menegaskan sumber daya, kekuatan, dan kualitas konseli yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Mekanisme pengentasan masalah yang sebelumnya telah digunakan konseli diakui dan diperkuat. Lalu teknik selanjutnya adalah pertanyaan mukjizat atau miracle question. Inilah intervensi pokok yang biasa digunakan dalam sesi pertama, namun bisa muncul kembali pada sesi-sesi selanjutnya. Pertanyaan itu bertujuan untuk mengidentifikasi solusi sumber daya yang ada dan mengklarifikasi tujuan konseli secara realistis. Pertanyaan ini berorientasi masa depan yang berupaya membantu konseli menggambarkan sejelas dan sedetail mungkin akan seperti apa kehidupannya begitu masalahnya terpecahkan atau dikelola dengan baik. Teknik selanjutnya adalah penggunaan skala.
Konselor menggunakan skala 1-10 untuk konseling. Angka 10 menunjukkan bahwa telah mendapatkan mukjizat di pagi hari, dan angka 1 menunjukkan problem atau masalah terburuk, atau tepat digunakan terkait perasaan dan kondisi klien sebelum melaksanakan proses konseling. Tujuannya untuk mengukur diri dan melihat kemajuan klien selama proses konseling. Lalu teknik yang terakhir adalah pembingkaian kembali atau reframing. Konselor membantu konseling menemukan cara lain untuk memandang masalah. Cara yang sama-sama validnya dengan cara lain. Namun menurut konselor bisa meningkatkan peluang konseling dan mengatasi masalah. Tahapan-tahapan konseling ini merupakan proses yang terjadi secara berkelanjutan. Tahap-tahap ini menggambarkan keseluruhan proses konseling yang akan dilakukan oleh anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, itulah tadi pendekatan konseling SFBC yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, dan subscribe.